Halo guys, saya Jovan dari Mata Keranjang and you are watching Turaber. Mata Keranjang, dari namanya sendiri udah agak lucu gitu loh. Mata keranjang kalau kita itu di apa ya, di kesusastraan Indonesia, mata keranjang itu biasanya orang yang agak genit gitu loh ya. Kenapa namanya mata keranjang? Ya, pertama kan kita mau buka restoran Manado nih. Jadi kita mau sih, kalau orang dengar sedikit identik dengan Manado, ada flirty-flirtinya, ada lucu-lucunya. Jadi kita come up dengan beberapa nama nih. Jadi nama-nama yang lain nggak usah mention ya, soalnya terlalu vulgar nanti. Jadi ya dapatnya Mata Keranjang. Jadi kalaupun orang yang sedikit tahu tentang Manado, kayaknya Manado deh. Jadi ya kayaknya begitu deh. Iya, karena itu Mata Keranjang sangat dipakai banget di sana. Bahasa sehari-hari. Kayak flirty sedikit. Gitu. Iya. Jadi kalau orang dengar, oh ini Manado nih. Jadi itulah kayaknya biar kalau itu juga Mata Keranjang ada artinya yang dimana kalau lihat tempatnya, makanannya, orang langsung pengen banget nih Mata Keranjang makan. Jadi itu sih sedikit filosofi Mata Keranjang. Dan Chef Jovan sendiri juga orang Manado. Ya, asli Manado. Asli Manado. Born di Manado, besar di sana ya sampai SMA lah. Sampai SMA. Logatnya juga nggak berubah ya? Nggak berubah karena masih bergaul, ketemunya orang-orang Manado juga di mana-mana ternyata. Oke, Chef, mungkin boleh perkenalan dulu ke teman-teman Turaber. Perkenalkan, nama saya Jovan, nama panjangnya Jovan Koraak. Koraak itu marga. Jadi saya asli Manado, udah berkecimpung di dunia F&B sudah sekitar hampir 20 tahun. Tepatnya itu 18 tahun. Jadi lumayan lama. Basic di Western cuisines. Terus sekarang lagi buka restoran Manado. Karena balik lagi roots-nya ini, karena itu banyak orang yang nanya, ini masak Italian bisa, Mediterranean bisa, kenapa enggak makanan Manado yang memang root saya? Dan ya, terjadinya Mata Keranjang. Itulah sedikit. Lu gimana ceritanya lu akhirnya suka sama industri ini? Ya pertama kan basicnya emang suka masak aja, suka masak. Terus lihat di TV sana kan, chefnya kayaknya di luar negeri itu very presentable. Kayaknya different approach dengan chef yang aku tahu tuh. Jadi kayaknya chefnya itu udah on screen semuanya. Benar nggak? Mereka masak udah nggak yang tersembunyi di belakang. Yang makannya tiba-tiba keluar. Sekarang chef udah di luar ketemu tamu. Dan aku itu suka gitu, ketemu orang, talk to people, entertain orang, terus tahu gimana makanan. Jadi udah masuk passion. Jadi itu kenapa aku kayaknya lewat food kita bisa kemana aja dan bisa ketemu siapa aja. Sampai sekarang kan ketemu sini, ketemu teman-teman di industri. Jadi it's my passion. Itu makanya ya bilang 18 tahun sih tepatnya itu berkecimpung di F&B dan still excited. Sampai sekarang masih buka-buka restoran. Ya begitu. 18 tahun lama sih. Seumuran gua ya. Seumuran gua. Kelihatan. Terus kita balik lagi ke Mata Keranjang. Bacanya gimana? Mata Keranjang atau Keranjang? Iya. Memang dia aslinya kan bahasa Indonesia Mata Keranjang. Tapi orang Manado tuh ngomongnya kan agak sedikit ada rhythm tertentu. Jadi jadiin Keranjang seperti itu. Nadonya. Jadi dialek Manadonya aja sih. Jadi bisa baca Mata Keranjang. Itu apa sebenarnya? Kenapa sebenarnya? Story-nya goes this way ya. Jadi aku kan recently buka Italian food. Ya, di Cipete, di Wijaya. Jadi one day, itu kalau nggak salah Christmas or New Year, aku bilang sama anak-anak, guys, kalian nggak usah beli makanan deh di luar untuk kita punya gathering end of the year. Gua masakin aja. Gua masakin. Sama ada temen di kitchen orang Manado Manado, jadi kita masakin. Terus one day my partner kita masak, anak-anak masak enak banget. Terus kita bungkusin, my partner kan lagi nggak ada tuh bungkusin.
bawa pulang. Terus di rumah dia makan. Kok ini lain banget sama rasa Manado pada umumnya. Why not kita buka ya? Terus aku bilang, boleh juga nih. Jadi ya disitulah keluar ide untuk buka restoran Manado. Dengan aku selalu bilang, ini Manado seperti apa sih? Aku bilang ini Manado, aku selalu bilang Manado my way. Kenapa my way? Restoran Manado ya kalian udah tahu lah, udah pernah makan sana sini ya. Di Jakarta khususnya. Nah ini aku selalu bilang my way karena ini makanan Manado yang stylenya aku suka makan. Jadi kalau kalian coba makanannya, ntar kalian coba sedikit berbeda karena aku professional train chef. Jadi beberapa metode atau most of the method aku pakai itu kayak chef masak home cooking. Jadi lebih semua metode itu aku elevate. Iya dari segi produk, cooking method, presisi yang kita pakai, ya jadi sampai kualitas yang kita keluarin itu berbeda. Anak-anakku di kitchen ini banyak orang Manado. Mereka semua tahu masak Manado. Tapi masak my way itu mereka itu garuk kepala kadang-kadang. Kok gini ya? Kok gini ya? Susah banget ya. In fact masak kayak bakwan jagung aku aja itu salah satu yang mereka bilang itu salah satu yang paling sulit. Karena aku mau yang seperti ini. Makanya orang kalau kesini tuh orang ngomongin bakwan jagung bawahnya it just corn fritters. Tapi kalau di-execute dengan my way itu different. Jadi itulah apa yang membuat bedain kita Mata Keranjang dengan ya Manado restoran yang sudah pada ada. Bukan mereka nggak enak. Mereka juga ya pakai bumbu yang sama, tetapi dengan metode, dengan teknik yang berbeda, makanya Mata Keranjang itu jadi lebih berbeda dengan lain. Jadi bisa dibilang ini local cuisine yang dimasak dengan professional chef. Metodenya cara. Itu bisa aku bilang. Seperti itu yang buat beda sih. Jadi kalau kalian tanya seperti itu. Berarti awalnya tadi masakin buat tim, berarti awalnya staff meal dong? Staff meal? Iya, biasanya kan kita sih udah kasih duit ya anak-anak buat monthly buat mereka makan. Mereka biasa beli ke warung-warung, tapi on that night aja kita mau, oke, kayaknya ini end of the year, kita masak for everyone. Staff meal? Waktu itu masak apa sih? Simple, ayam woku doang. Ayam woku doang, yang bikin beda, ya orang Manado kan tahu makanan Manado itu pedas. Nah, identik dengan pedas lah. Jadi orang makan sampai keringat-keringat. Nah, ini aku kan professional chef, well trained chef. Jadi aku kalau chef pasti mau balance of ingredients. Jadi aku nggak pedas. Still pedas, turunin sedikit, tone down biar balance sama bumbu. Jadi kalau kalian makan itu kerasa ada pedas, tapi bumbunya kerasa, tapi nggak sampai keringat-keringat mulutnya jadi doer juga. Jadi ini balance, makanya orang makan itu bumbunya kerasa. Karena kita pakai quality produknya bagus. Misalnya sapi aku pakai yang wagyu. Tuna nih, tuna belly, tuna rahang atau jaws, itu pakai yang sashimi grade. Ayam semua ayam kampung atau ayam organik. Sayang banget kalau kita buat pedas-pedas sampai orang itu udah nggak rasa ketondon semua. Udah nggak rasa dagingnya. Cuman kerasa pedasnya doang. Sayang banget kan? Last year aku take a boat ke Pulau Seribu, ada pulau di situ yang penangkar ikan laut. Aku tuh shipping every week 2 to 3 times a week ke sini. Karena kita kan Manado itu fresh fish itu sesuatu banget. Benar. Nggak bisa yang cuman kita nggak bisa di pasar-pasar Manado aja. Lu nggak bakalan lihat ikan-ikan udah mati 3 kali di pasar. Orang yang jualan aja tahu orang kita itu nggak mau makan yang begitu-begituan. Jadi kita particular banget sama produk. Seru nih pertanyaan tadi, sebenarnya gue mau tanya kayak cukup beban membawa nama kelahiran lalu orang Manado kemudian bikin produk Manado, chef lagi, orang-orang pasti ekspektasinya kayak wah pasti ini lebih gokil daripada maskaran Manado yang lain. Lu awalnya gimana kayak dari
dari sejak kapan lu kayak akhirnya berani kayak, oke, gue berani jual makanan Manado, gue berani jual makanan gue? Interesting questions ya. Jadi dulu nggak pernah terpikirkan, karena dulu kan masih muda tuh, fine dining, western, French method, itu dulu banget itu begitu. Makin sekarang makin more experience in food industry, ya makin so I create more artisan Italian yang convert Italian, jadi orang makan itu just enak makan pulang. They will remember. Nah ini terus dapat challenge di pikiran, masak, ya kan kalau bilang tadi, my hometown cooking, iya di mana orang Jakarta itu udah bukan something new untuk Manado. Benar. Manado mungkin dari 80 sudah ada di Jakarta, udah banyak yang buka. Nah ini challenge juga, jadi challenge-nya lebih orang Jakarta sedikit lebih picky ya. Mereka kalau nggak enak. Ada orang Jakarta dari area sini itu nggak cocok sama makanan sini, daerah tertentu nggak cocok sini, jadi very picky. Jadi aku bisa bilang di sini challenge-nya lumayan. Terus aku harus represent ini Manado cuisine di ibu kota Jakarta yang sekarang udah enggak. Terus kasih makan orang-orang sini nih. Ya dengan yang bertaburan culinary background banyak, orang Manado yang udah lama makan di sini. In fact beberapa chef terkenal di Indonesia itu orang Manado, Om Vindex, Bro Juna, kan mereka itu background Manado banget Terus one day they going to show up di sini kan, ya itu challenging banget. Tapi kalau worried, aku nggak terlalu karena I'm a chef, you know. Kita kan dibekali dengan experience yang kita mau ini makanan, you know. Apalagi ini specialty Manado. You may like it or you may not like it. Benar nggak? Apalagi ini bisnis. Benar nggak? Bisnis about passion. Kalau lu nggak suka, ya udah lu nggak balik. Pernah lu nggak rekomend. Tapi kalau lu suka, inilah what happen. Orang datang nonstop, orang ngomong ke orang lain. Kita happy banget sih. Jadi challenge itu selalunya ada. Tapi kalau menurut aku sih dari dulu lama aku buat makanan yang bagus. Ya kalau enak itu kan relatif. Benar. Aku selalu bagus dan bersih. Itu kenapa restoran yang aku buka itu maunya open kitchen. You can see kita grilling ikan, you can see we make pizza outside. Karena aku mau show people kita itu serius doing business culinary. Jadi ikannya fresh, tamu bisa lihat. Jadi karena itu, jadi chef itu kita nggak takut makanan kita nggak enak. Karena enak nggak enak itu relatif. Benar nggak? Kita lebih takut kita kasih yang nggak benar, nggak bersih, yang nggak fresh. Orang bakal komplain, bau, sakit perut abis makan. Chef paling takut itu. If you ask any chef, they will tell the same. Kita paling takut ya. You ask background kitchen, iya kan? Kita paling takut itu kan. Kalau dia bilang nggak enak, oke. Tell me apa nggak enak, mungkin kita bisa adjust kalau next time you're visit. Bener nggak? Mungkin mau bikin lebih salty atau lebih tawar, nggak apa-apa, atau lebih mendok, we can adjust, you can talk to me, seperti itu, benar nggak? Jadi itu sih lebih yang kita concern. Jadi challengingnya seperti itu sih. Kalau it's a good food, good product, I can guarantee. Aku dari dulu kalau buka restoran itu, aku selalu bilang, I'm a product oriented chef. My cooking is not fancy, nothing much fancy, karena lebih comfort. Aku mau you makan full, puas, worth it, the money you spend, you get whatever you spend. Seperti itu sih. So, ingin menjadi seorang pengajar. Kenapa? Ya seperti yang aku share earlier aku pernah punya trainee waktu pindah Indonesia karena aku lama di luar negeri. Terus I know my quality, terus pindah Indonesia, kita terima beberapa trainee dari beberapa sekolah, yang bisa mention, seperti itu. Terus kayak itu dengan udah sekolah 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. D3, D4 lah. Iya kan, 3+1 gitu. Terus dengan quality yang seperti itu. Bukan jelek, tapi mindsetnya itu bedanya sekolah kita sama di luar tuh. Di luar itu mindset juga itu di train
how we see our future, how we see industri ini bisa bawa kita kemana. Jangan cuma sekedar belajar masak ini, resep ini, plating, apa sekarang beberapa, aku ngomong sama beberapa orang pengajar, wah itu harus pinter plating, baru masuk aja biar belajar platingnya gitu. Fundamentalnya nggak di situ. Mindset juga, kita kalau di luar itu diajar mindset. Kita itu ibaratnya dulu sekolah itu pikiran harus jadi manajer. Padahal kita masih basic belajar. Sedangkan di sini itu so jauh sekali. Yang aku share kamu tadi kan, orang apply, oh lulusan dari sekolah ini, yang sekolah lumayan well known, yang udah dari tahun berapa, in fact alumni dari situ yang aku kenal, chef yang udah top. Tapi karena udah full, terus nggak masuk kriteria karena mungkin ada yang lebih experience, ngomong sekolah kulineri, D3, D4, chef nggak apa-apa, jadi steward aja nggak apa-apa. For me itu kasihan, bukan stewardnya nggak bagus pekerjaan itu. Tapi you need to value yourself first. Kalau kamu sendiri nggak value yourself, ngapain kamu mau tunggu orang yang bilang, oh you are really good. Benar nggak? Kamu cocok sama ini, nggak bisa begitu. Kita itu pribadi harus tahu kita punya value di mana. Benar nggak? Sejelek apa sih kamu sampai harus apply D4 kulineri atau perhotelan terus steward juga nggak apa-apa. Benar nggak? You need to have value. You have to know. Sejelek-jeleknya kamu sering bolos juga sekolah, tapi you know where you come from. Itu yang hampir 10 tahun lalu pindah di Bali tuh lihat seperti itu. Makanya tergerak kayak kenapa nggak suatu hari aku terjun di dunia teaching. Iya, so aku bakal share my experience, knowledge, dan bukan cuma sekedar knowledge. Itu bekal-bekal industri ini bakal kemana. Ya, walaupun nggak on my own school, sempat invest di a big land, one day mau buka sekolah sendiri sih. Tapi belum tercapai, mungkin karena masih aktif lagi di industri. Hopefully one day, atau ada yang dengar ya, pengen sekolah. Seperti itu ya, ada investor yang who knows, selalunya investor datang buka restoran nih. Ada nggak investor yang mau buka sekolah? Soalnya investor mikirnya gini, gue buka sekolah duitnya nggak banyak. Iya kan, mendingan gue buka restoran, duitnya jelas ya kan. But school can last for 50 years. Iya. Investasinya beda. Gitu. Investasinya beda, long investment. Ya, itulah benar. Itulah kenapa aku pengen terjun. Aku sayang banget sama orang-orang Indonesia. Orang Indonesia asli yang makanya sebisa mungkin kalau ada pendidikan di industri ini yang bagus, orang-orang Indonesia nggak perlu keluar. Benar. Sekolah di luar. Benar nggak? Sekolah di luar kayaknya sesuatu yang plus point untuk balik Indonesia, dapat better opportunities. Ya, if they have money, why not? It's okay. Go ahead. Mungkin better. Tapi ya semoga pemerintah serius di industri ini. Buka good sekolah. We have a good chef. Our chef di Indonesia itu kalau keluar negeri itu one of the top di sana, bukan cuma di Indonesia. Jadi I'm not surprised and I hope one day ada yang pemikiran seperti ini kembangin industri ini sih. Jadi itu kenapa aku pengen terjun ke teaching, coaching one day. Mata Keranjang berarti baru 3 bulan. Ya, ronde. Iya kan? Betul. Kedepannya mau jadi seperti apa, Chef? Ini sih setelah aku mulai bangun Mata Keranjang, aku pengen ini di Jakarta kan ada tuh 1 atau 2 Manado restoran yang orang kalau Manado nih, oh di sini the top of mind. Exactly. Ini pengen yang Manado yang quality. Di mana nih? Itu yang aku mau, di Mata Keranjang. Dan aku mau ada di beberapa tempat. Jadi kalau orang utara kan kalau ke selatan cukup jauh. Jauh ya, atau barat, selatan atau gitu. Jadi mungkin aku sih lihat ini ada beberapa tempat. Jadi mungkin aku bisa bilang aku mau jadi yang represent Manado food on different level. Ya. Seperti itu. Jadi itu aku mau suatu hari jadi well known seperti itu. Ya, semoga hopefully one day akan jadi seperti itu. Semoga ya, Chef. Amin. Pasti bisa kok. Pasti bisa. Amin.
Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube-nya Turaber Karetnya 2.